Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Al-Farisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan pasca panen dari selada. Yang pertama itu saya mengambil dari jurnal yang berjudul Pengelolaan Aspek Produksi dan Pasca Panen Sayuran Daun secara Aeroponik dan Hidroponik, Studi Khusus Lembaga Bandung. Nah, jurnal ini diterbitkan tahun 2016 oleh Beni Rahmadian Prawonto dan Juang Demak Kartika. Baik, selanjutnya tabel 1. Ini daya kecambah benih selada keriting, La Rosa dan Romaine. Nah, komoditasnya itu ada 3, selada keriting, Loresa, dan Romaine. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Romaine memiliki daya kecambah yang paling tinggi sebesar 85,31%. Dan kemudian tabel kedua, ini tabel yang menunjukkan pertumbuhan selada keriting. Nah, parameter pengamatannya ada tinggi tanaman, lebar daun, jumlah daun, panjang dan panjang akar. Nah, dari umur selada keriting ada 0 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, 25 hari, dan 30 hari. Nah, dan untuk teknik budidayanya itu ada aeroponik dan hidroponik. Nah, dari data yang telah dihasilkan, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara sistem hidroponik aeroponik pada umur selada 0 hari, dan yang dimana di sini pertumbuhan selada dari rata-rata itu lebih baik daripada tinggi tanaman itu dengan sistem aeroponik, sedangkan lebar daun itu lebih baik dengan sistem aeroponik. Jumlah daun yang dihitung dalam helai juga termasuk ke dalam aeroponik dengan berbeda nyata. Panjang akar juga sistem aeroponik dengan berbeda nyata antara sistem aeroponik dan hidroponik. Kemudian lanjut ke tabel 3, yaitu pertumbuhan La Rosa. Nah, parameter pengamatan dan umur La Rosanya juga sama seperti yang di atas. Nah, dari tinggi tanaman ini kita lihat di hasil akhir aeroponik maupun hidroponik itu tidak berbeda nyata. Sedangkan lebar daun pada umur 30 hari itu lebih baik pada sistem aeroponik dan juga berbeda nyata dengan sistem hidroponik. Nah, jumlah helai daun juga menunjukkan bahwa sistem aeroponik itu lebih baik daripada hidroponik dengan perlakuan yang berbeda nyata. Sedangkan pada panjang akar juga pada umur 30 hari sistem yang terbaik adalah sistem aeroponik dan berbeda nyata dengan sistem hidroponik. Lanjut di tabel keempat, yaitu pertumbuhan romaine. Parameter pengamatan dan umurnya juga sama. Di tinggi tanaman itu sistem yang paling baik itu adalah sistem hidroponik dan berbeda nyata dengan sistem aeroponik. Kemudian lebar daun itu sistem hidroponik itu lebih baik tetapi tidak berbeda nyata dengan sistem aeroponik. Jumlah helai daun sistem hidroponik itu lebih baik daripada sistem aeroponik tetapi tidak berbeda nyata perlakuan hidroponik dan perlakuan aeroponik. Dan yang terakhir panjang akar itu yang terbaik adalah sistem aeroponik dan berbeda nyata perlakuannya terhadap sistem hidroponik. Yang kelima, tabel bobot panen selada, La Rosa, dan Romaine. Teknik budidayanya ada aeroponik dan hidroponik. Nah, bobot per tanaman saat panen itu dimasukkan ke dalam gram. Selada kering aeroponik menghasilkan 89,00 dan 53,00. La Rosa menghasilkan 42,00 dan 53,00 dan seterusnya. Nah, di sini selada kering baik dalam teknik penanaman hidroponik ataupun aeroponik itu berbeda nyata.
Begitu juga dengan La Rosa dan Romine. Semuanya berbeda nyata terhadap teknik penanaman budidaya. Yang tabel ke-6 itu persentase tanaman yang tidak dipanen. Nah, tanaman selada kering pada sistem aeroponik dan sistem hidroponik itu tidak berbeda nyata. Begitu juga dengan tanaman La Rosa dan Romine. Kemudian tabel 7, kehilangan hasil saat melakukan pasca panen. Komoditas yang diamati selada keriting, La Rosa dan Romine. Nah, teknik budidayanya ada aeroponik dan hidroponik. Di sini ada sortasi, rempesan daun dan kehilangan hasil. Nah, pada selada keriting, baik sistem aeroponik dan hidroponik itu tidak berbeda nyata sortasinya dan juga rembesan daunnya serta kehilangan hasilnya juga tidak berbeda nyata antara kedua sistem ini. Yang kedua, La Rosa, sistem aeroponik dan hidroponik sortasinya tidak berbeda nyata, rembesan daunnya juga tidak berbeda nyata, dan kehilangan hasilnya juga tidak berbeda nyata. Kemudian Romine, sistem budidaya aeroponik dan hidroponik untuk sortasinya itu berbeda nyata, di mana sistem aeroponik itu lebih baik daripada sistem hidroponik. Nah, tetapi rembesan daun itu sama atau tidak berbeda nyata dan juga kehilangan hasil itu lebih baik sistem aeroponik dan berbeda nyata dengan sistem hidroponik. Nah, yang terakhir ada tabel perlakuan rempesan daun. Nah, komoditasnya ada selada keriting, La Rosa dan Romine. Perlakuannya ada aeroponik dan hidroponik. Nah, untuk hama selada keriting itu tidak berbeda nyata, penyakitnya berbeda nyata dengan terbaik itu hidroponik dan berbeda nyata dengan aeroponik. Dan juga daun tua atau kerusakan mekanis itu yang paling banyak ada di aeroponik dan berbeda nyata dengan sistem hidroponik. Larusanya itu untuk hama itu tidak berbeda nyata antara perlakuan hidroponik dan aeroponik. Penyakitnya juga tidak berbeda nyata dan daun tua atau mekanisnya juga tidak berbeda nyata. Kemudian pada tanaman Romine, hama itu tidak berbeda nyata antara perlakuan aeroponik dan hidroponik. Penyakitnya juga tidak berbeda nyata dan daun tua mekanisnya juga tidak berbeda nyata. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa kerusakan atau kehilangan pasca panen terdapat perbedaan di daun tua dan juga serangan penyakit pada tanaman selada. Kemudian jurnal yang kedua adalah dengan judul Analisis Kualitas Selada Lutetia sapita L yang ditanam pada 2 media selama penyimpanan dingin, yang ditulis oleh Livia E. Randung, Landise C.E. Lenke, dan Franz Wenur. Jurnal ini sendiri terbit pada tahun 2020. Nah, untuk hasil yang pertama ini disajikan dalam bentuk grafik di mana yang warna biru itu menunjukkan selada hidroponik dan warna orange itu menunjukkan selada yang ditanam di tanah. Nah, untuk susut bobot dan kita lihat terjadi peningkatan yang paling tinggi dari selada yang ditanam secara hidroponik dibandingkan dengan selada yang ditanam di dalam tanah. Kemudian grafik warna L, A, dan B selada selama penyimpanan dingin. Nah, nilai L-nya itu cenderung sama antara selada hidroponik dan selada tanah. Begitu juga dengan nilai A yang mengalami peningkatan pada hari ke-15 dan juga nilai B yang mengalami peningkatan dan juga penurunan di akhir hari pengamatan. Kemudian ada gambar 3, rata-rata kekerasan batang selada. Nah, di mana di sini selada hidroponik dan selada tanah itu memiliki kekerasan yang hampir sama. Tetapi pada hari pengamatan ke-15, selada
tanah itu lebih tinggi kekerasan batangnya dibandingkan dengan selada hidroponik. Kemudian gambar 4 atau tabel 4 ini menunjukkan rata-rata total padatan terlarut. Nah, pada selada hidroponik itu cenderung rendah kadar total padatan terlarut, sedangkan pada selada tanah itu cenderung mengalami kenaikan dan juga penurunan di akhir, tetapi selada tanah itu memiliki total pelarutan yang lebih tinggi daripada selada hidroponik. Baiklah, lanjut ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga berjudul Pengaruh Nanosilika sebagai Pupuk Foliar terhadap Perpanjangan Umur Simpan Selada. Nah, ini ditulis oleh Dian Pratiwi, Tia Cica Dewo, Taufik Hidayati, Mulyono, Nafi, Ananda Utama yang diterbitkan pada tahun 2020. Nah, tabel 1 sendiri ini tinggi tanaman selada dan perlakuannya ada kontrol 0,01%, 0,2% dan 0,3%. Nah, ini pada kontrol itu tidak menunjukkan perbedaan pada perlakuan kontrol 0,1 dan 0,2 dan 0,3% itu tidak menunjukkan perbedaan nyata dari setiap perlakuannya. Nah, tabel kedua yaitu tabel bobot segar, di mana ada perlakuannya kontrol 0,1%, 0,2% dan 0,3%, di mana perlakuan kontrol 0,1%, 0,2% dan 0,3% itu tidak berbeda nyata terhadap bobot segar dengan taraf kepercayaan 95%. Kemudian tabel 3 yaitu luas daun tanaman selada. Perlakuannya kontrol 0,1%, 0,2% dan 0,3%. Nah, di sini pada kontrol tidak terjadi tidak berbeda nyata setiap perlakuannya. Namun pada perlakuan 0,1% itu terdapat juga tidak berbeda nyata. 0,02% juga tidak berbeda nyata terhadap perlakuan, dan 0,03% itu berbeda nyata terhadap korban 1 dan korban 2. Korban 1 dan 3 terhadap korban 2. Dan juga kontrol itu berbeda nyata dengan perlakuan 0,3% dengan taraf kepercayaan 95%. Dan di sini untuk yang terakhir bahwa korban 1 dan korban 3 itu memiliki perbedaan nyata. Yang keempat, kesegaran. Nah, perlakuannya itu sama seperti tadi, di mana kontrol itu tidak berbeda nyata terhadap penilaian 1 sampai 6, 0,1% juga tidak berbeda nyata, 0,2% juga tidak berbeda nyata di bagian 5, dan 0,3% itu berbeda nyata juga di bagian 5 dan 6. Nah, jadi pada tahap akhirnya yang berbeda nyata adalah di penilaian 5 dan 6, khususnya pada 0,3% dengan taraf kepercayaan 0,5%. Baiklah, mungkin sekian hasil pemaparan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.